Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Nur Maulidia. Nama saya Salsabila Siti Zahra. Kita dari kelas 11 IPSB. Di video kali ini kita akan melampirkan cuplikan atau video wawancara pada saat penelitian sosiologi yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap pengrajin mebel di Kampung Gunung Buruh RT 35 RW 17. Selamat menyaksikan ya. Nah teman-teman semuanya, untuk narasumber pertama kita mengambil dari masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pengrajin mebel di Kampung Gunung Buruh RT 35 RW 17. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang perekonomian pengrajin mebel. Ya, boleh. Pertanyaan pertama, perubahan apa yang paling signifikan yang dirasakan oleh pengrajin mebel setelah terjadi COVID-19? Nah, signifikan yang dirasakan oleh para pengrajin mebel pada saat ini yaitu mengenai pertama nilai jual. Ya, nilai jual itu saat ini drastis menurun gitu. Ya, diantaranya yang biasanya 100% full itu dalam satu bulan nilai jualnya itu lancar. Untuk saat ini dengan adanya wabah COVID-19 itu drastis menurun dari segi nilai jual. Kemudian yang kedua ya dari segi penghasilan gitu sangat mempengaruhi juga, otomatis menurun gitu karena nilai jualnya juga berkurang, otomatis penghasilan juga ikut berkurang juga gitu. Dengan adanya wabah ini jadi para pengrajin mebel gitu, khususnya saya pribadi yang merasa berkeluh sekali gitu dari segi nilai penjualan dan juga penghasilan gitu, nilai penjualan gitu dalam satu bulan ataupun satu minggu gitu. Boleh lanjut? Pertanyaan kedua, ya. Apakah COVID-19 berpengaruh pada penjualan produk mebel? Ya, sangat berpengaruh sekali. Sebab apa? Ya yang tadi saya katakan, penurunan nilai suatu penjualan produk yang diproduksi oleh para pengrajin mebel gitu ya sangat berpengaruh sekali karena orang-orang yang pengrajin mebel khususnya gitu dan umumnya juga para semua yang bergerak di bidang perekonomian ataupun selaku buruh ataupun yang mempunyai perusahaan sangat merasa mengeluh sekali gitu. Karena apa ya, kan biasanya satu bulan itu aktivitas itu full power gitu. Sekarang dengan adanya wabah COVID-19 gitu jadi dikatakan labil gitu, yang biasanya sangat berjalan lancar dengan adanya wabah itu jadi menurun drastis gitu ya. Yang ingin saya harapkan untuk kedepannya semoga COVID-19 ini segera berakhir karena banyak berpengaruh dari segi ekonomi, pendidikan dan juga masalah kehidupan manusia gitu, khususnya umumnya gitu ya. Selanjutnya boleh. Yang ketiga, apakah pengrajin mebel mengalami penurunan omset pendapatan setelah terjadi COVID-19? Sangat berpengaruh sekali, itu merasakan drastis turun gitu karena ya dikatakan penurunan itu yang biasanya nilai jualnya itu sangat bagus, sekarang mah dikatakan labil, drastis menurun karena orang yang membelinya juga merasa mengeluh berpengurangnya berbagai macam penghasilan gitu. Yang biasanya penghasilannya lancar sekarang jadi katakan tersendat gitu, merasa sepet dengan adanya wabah ini. Jadi merasa banyak orang-orang yang mengeluh gitu, pada umumnya di berbagai macam bidang perekonomian, baik perusahaan ataupun berwirausahaan gitu.
Oke, terima kasih telah berkenan menjawab pertanyaan saya. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Dan narasumber yang kedua yaitu praktisi politik dan pendidikan sekaligus tokoh masyarakat di Kampung Gunung Guru RT 35 dan RW 17. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu selain segi ekonomi, dalam hal apa saja perubahan yang terjadi setelah adanya COVID-19? Setelah adanya pandemi ini, mungkin hampir pandemi itu setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya, jangan 2 tahun, banyak sekali mempengaruhi selain bidang ekonomi itu pariwisata dan bidang pendidikan. Pariwisata ketika pandemi melanda pada awal pertama, pada tahun pertama itu kan benar-benar yang namanya pariwisata itu kan ditutup, banyak yang ditutup ya. Nah, dari penutupan pariwisata itu tentunya kan ujung-ujungnya berdampak pada ekonomi masyarakat ya, karena mungkin tidak adanya pemasukan untuk biaya operasional, dan juga bidang ketenaga kerjaan banyak sekali yang di PHK ya, karena mungkin perusahaan pun untuk meminimalisir pengeluaran karena tadi dampak dari ekonomi tadi ya. Jadi dampak terhadap bidang sosialnya banyak yang di PHK, banyak pengangguran, dan banyak tindak kriminalitas karena orang di situ di saat pandemi itu memang ekonominya bukan agak lagi tapi menurun, banyak jalan pintas untuk orang mendapatkan bagaimana dia tetap bisa survive, bisa hidup kalau misalkan selintas orang berpikirannya negatif. Nah, pariwisata tentunya sangat berdampak ya dari pandemi itu karena awal mula kan ditutup. Nah, untuk sekarang karena telah memasuki era new normal, banyak dibuka kembali bidang-bidang pariwisata walaupun dengan dibukanya itu hanya kapasitas 25% ya, tidak seperti seutuhnya karena itu untuk pembatasan juga karena pandemi ini kan belum berakhir ya. Tentunya dengan dibukanya pariwisata pun itu bisa ya membantu perekonomian, bisa memperkerjakan kembali yang tadinya di PHK, mungkin bisa ditelepon kembali untuk bekerja, dan juga gaji yang biasanya di pariwisata itu ada sampai perhotelan itu digaji 30% ya si karyawan itu yang tidak di PHK, mungkin itu bisa kembali ke biasa gitu. Nah, selain bidang pariwisata juga bidang pendidikan ya tentunya sangat signifikan sekali kalau misalkan pandemi itu sangat berpengaruh sekali ya kita lihat terhadap bidang pendidikan ya, walaupun memang pendidikan itu bisa dilaksanakan melalui secara daring atau dalam jaringan, tetapi dalam jaringan ini tidak semua bisa kan, tidak semua siswa bisa, tidak semua wilayah bisa melaksanakan daring, apalagi yang wilayahnya tidak terjangkau oleh sinyal ya, tidak adanya jaringan komunikasi yang bagus ya, itu sangat menghambat sekali. Nah, kalaupun bagi siswa yang daerahnya perkotaan katakanlah ya, ataupun yang daerahnya yang mendapatkan sinyal yang bagus, jaringan telekomunikasi yang bagus, tapi kan tidak semua melaksanakan ya. Nah, adapun siswa yang melaksanakan secara daring pun itu kebanyakannya memang yang mempunyai gadget, yang mempunyai HP, yang mempunyai kuota, dan juga yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya di rumah, yang mempunyai keinginan untuk belajar ya. Tidak dipungkiri daring itu banyak sekali memiliki hambatan ya, karena kalau misalkan untuk yang malas itu bisa dijadikan salah satu alasan untuk tidak belajar, alasan tidak punya kuota lah, tidak ada HP lah, ataupun misalkan alasan hanya ngabsen saja tapi tugas terbengkalai, banyak ya yang seperti itu. Nah, itu untuk kendala yang dari, makanya ada istilahnya kalau misalkan pembelajaran di sekolah dasar itu ada istilah luring, luar jaringan. Jadi guru datang ke setiap kelompok
zona belajar yang sudah ditentukan untuk mengantisipasi hambatan dari daring tersebut. Kalau misalkan di SMP, SMA, perkuliahan itu mungkin sudah terbiasa dengan hal yang daring, tetapi kembali lagi ya, walaupun misalkan dari tetap dilaksanakan tetap ada ya, kembali lagi ke keadaan dari siswa tadi. Adapun kalau misalkan keadaan di rumahnya yang kurang mendukung, orang tuanya tidak ada kerja, anak sendirian di rumah, ataupun misalkan tidak ada perhatian dari orang tua, tetap saja tidak bisa melaksanakan pembelajaran karena tidak adanya motivasi dari keluarganya, walaupun fasilitasnya sudah disediakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sendiri kan pemerintah mengeluarkan bantuan UMKM terhadap masyarakat. Apakah sasaran itu tepat terhadap orang yang membutuhkan atau tidak tepat gitu kepada orang-orang yang benar-benar mampu tapi malah mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah itu sendiri? Kalau melihat dari segi tepat atau tidaknya, ada yang tepat, ada yang tidak. Ya. Walaupun saya memang bukan di bidang yang mengurusi UMKM, tetapi banyak melihat, banyak mendengar keluhan-keluhan. Ketika saya datang ke bank untuk pencairan, ada yang berbicara kok hanya itu aja, dia dapat UMKM, dapat PKH, dapat ini itu dapat, sedangkan yang tidak sama sekali itu tidak. Adapun yang dapat UMKM, ada yang memang benar-benar dia memiliki usaha, ada yang hanya sebatas fiktif saja, banyak yang seperti itu ya. Jadi tiba-tiba kok banyak orang yang mendirikan UMKM, yang mengajukan UMKM, tapi pada kenyataannya uangnya itu bukan untuk dipakai membuka usaha, tetapi untuk kepentingan pribadinya sendiri gitu ya. Jadi ada yang memang benar-benar tepat, ada yang tidak. Apalagi kalau zaman ketika pengajuan UMKM yang pertama itu, yang tahun pertama itu banyak kan, siapapun boleh ikut, siapapun boleh mengajukan UMKM ya. Nah, kalau untuk yang sekarang mungkin pemerintah pun belajar dari hal itu. Nah, jadi untuk pengajuan UMKM itu salah satunya harus ada nomor izin atau nomor terdaftarnya UMKM dari si pengajuan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang ingin mengajukan UMKM. Kalau dulu-dulu kan siapa aja boleh bisa. Nah, jadinya berdampaklah terhadap itu. Ada yang memang tepat sasaran, ada yang tidak tepat sasaran gitu. Selebihnya memang di setiap bantuan itu pasti ada aja seperti itu ya, karena mungkin keterbatasan juga dari pihak daerah-daerah setempat untuk mendata, benar-benar real mendata dari keadaan ekonomi, keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap COVID-19 untuk kedepannya? Harapannya tentu ya, setiap orang menginginkan bahwa pandemi ini segera berakhir, segera tiada, tetapi kan kita tidak tahu kapan ya, karena setiap virus, yang namanya virus itu secara tiap harinya akan berkembang. Jadi tergantung kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan, keimanan, dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, saya rasa dari pihak pemerintah pun itu tidak serta-merta membiarkan begitu saja ya, sering menghimbau, melakukan razia masker, melakukan razia protokol kesehatan, melaksanakan vaksinasi massal. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID. Nah, sekarang kembali lagi ke individunya masing-masing ya. Jika kita ingin aman, maka kita harus melaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan imun dan iman ya. Nah, jika kita tetap misalkan harus, memang untuk sekarang kan sudah mobilitas penduduk itu sudah seperti biasa ya, karena tidak mungkin kita hanya lockdown di rumah saja sementara aktivitas kita di luar ruangan ya. Nah, itu kembali lagi kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan supaya semuanya pandemi ini segera berakhir seperti itu.
Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu aja, teman-teman. Oke, sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.